Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sempor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sempor dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita semua telah mengetahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita tetap dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan hal-hal kecil, namun hal ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Contohnya saja adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai siswa sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah itu sampah plastik, makanan, minuman, atau sampah kertas. Padahal, tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di depan kelas pun sudah terdapat tempat sampah. Namun, tidak adanya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya, sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjalankan piket kelas sebagai cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, biasakanlah memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum memasukkan ke tempat sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contohnya, sisa makanan, sayur, buah-buahan, sampah kebun, dan sampah dapur. Yang kedua, sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara ilmiah. Contohnya, kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah yang beracun dan bereaksi yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme. Contohnya adalah baterai, cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun, sampah yang disediakan oleh sekolah hanya terdapat 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi sangat disayangkan karena pada akhirnya sampah tersebut saat dibuang disatukan kembali. Jadi, kita akan sia-sia memilah sampah basah dan sampah kering kalau pada akhirnya disatukan kembali. Hal tersebut harus ada kerjasama antara pemerintah dan sekolah untuk membuang sampah basah dan sampah kering agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan sebuah pepatah, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini saya berharap teman-teman semua peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Semoga pepatah tadi akan menjadi motivasi atau dorongan kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, agar kita tetap dapat dengan nyaman untuk melakukan kegiatan belajar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari contoh tadi, teman-teman semua lebih paham ya mengenai struktur teks pidato persuasif. Kita lanjut lagi untuk membahas mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif dari contoh yang sudah teman-teman simak. Dari contoh tersebut, ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu kalimat aktif. Pada kalimat aktif ini dapat ditunjukkan oleh kalimat
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas tersebut ditunjukkan yaitu pada kata di sekolah, pada kata di sebagai kata depan. Yang kedua, kata sambung. Kata sambung ini ditunjukkan pada kata kemudian. Pada kalimat kemudian, biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum memasukkan ke tempat sampah. Yang ketiga, kata seru, yaitu ditunjukkan pada kata nah. Pada kalimat nah, untuk itu saya ingin menyampaikan sebuah pepatah, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian yang ketiga adalah kata emotif. Kata emotif ini ditunjukkan oleh kalimat dengan ini saya berharap teman-teman semua peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Yang keempat adalah kosakata bidang ilmu atau istilah, yaitu pada kata organisme. Yang kelima adalah sinonim, yaitu ditunjukkan pada kata motivasi atau dorongan. Yang keenam adalah kata benda abstrak, yaitu ditunjukkan pada kata kesadaran, kesalahan, dan kebersihan. Ya, semoga dari contoh pidato yang sudah teman-teman simak tadi, teman-teman semua lebih memahami ya mengenai struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selamat belajar.